Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah akhirul anbiya wa imamur rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Jamaah tarawih Masjid Lailatul Qadar rahimahullah. Alhamdulillah, kita telah berada pada malam yang ke-27 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Masjid ini adalah Masjid Lailatul Qadar. Maka saya ingin mengangkat tausiah kita yang singkat ini dengan mengangkat topik keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar ini adalah surah yang ke-97. Dia terdiri dari 5 ayat, termasuk surah Makkiyah, dan dia turun setelah surat Abasa wa tawalla an ja'ahum. Kemudian dinamai surah Al-Qadar sesuai dengan bunyi ayat yang pertama pada surah ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya disebut surah Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Jamaah tarawih yang sangat berbahagia. Permulaan Al-Quran itu memang turun pada malam Lailatul Qadar. Nilainya lebih dari 1000 bulan. Dan diterangkan juga bahwa Lailatul Qadar itu memiliki ketinggian derajat pada malam itu. Dan dalam Islam dikatakan bahwa malam ini malaikat Jibril turun ke dunia bersama dengan malaikat-malaikat yang lain untuk mengatur urusan-urusan dunia. Jadi malam tersebut adalah malam mulia. Tidak mudah diketahui betapa besar kemuliaannya. Dan ini disyaratkan oleh ayat itu sendiri dengan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, ini ditujukan kepada Muhammad dan umatnya, apakah malam kemuliaan itu? Dan ini dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ma adraka di dalam Al-Qur'an itu disebut 13 kali. Ma adraka dalam Al-Qur'an disebut 13 kali. 10 di antara yang 13 ini mempertanyakan tentang kehebatan yang berkaitan dengan hal hari kemudian. Saya berikan contoh.
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya, jadi tentang kejadian hari kiamat. Allah bertanya, "Wa ma adraka mal qari'ah?" Tahukah engkau apa itu kiamat? Dijawab sendiri oleh Allah, "Yauma yakunun nasu kal farasil mabsud." Dan kamu lihat nanti manusia itu lari ke sana kemari, bolak-balik. Wa takunul jibalu kal ihnil mampus, dan kamu lihat gunung-gunung itu berterbang seperti kapas. Itu baru satu. Wa ma adraka. Masih dalam surah yang sama Allah berfirman, fa amma man sakulat mawasinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik hati ki, sombereki, suka menolong, suka membuat pertemuan dan sebagainya, dia itu berat timbangannya, dia dalam ridha Allah. Duduk sudah begini, diridhoi Allah. Naik PT-PT berdesak-desakan, diridhoi Allah. Pergi mengambil uang di bank antri, diridhoi. Pokoknya di mana saja dia berada. Fa'amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Karena berat timbangan kebaikannya, baik. Disambung oleh Allah, wa amma man haqqat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan orang yang berat timbangan ketidakbaikannya, maka dia itu berada dalam satu tempat namanya hawiyah. Nah, disinilah muncul pertanyaan Allah lagi. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Rasulullah tidak bisa menjawab, dijawab sendiri oleh Allah, narun hamiyah. Itulah api yang menyala-nyala. Jadi kalau ada ma adraka itu pertanyaan oleh Allah dan dijawab oleh Allah, biasanya berhubungan dengan hari-hari kemudian. Ya. Tapi ada 3 kalimat adraka itu, yang lebihnya daripada yang 10 itu kan ada 13. Itu dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan keadaan pada waktu itu dan akan datang. Misalnya di dalam surat At-Tariq ayat 2, wa ma adraka mat-tariq. Nah, tahukah kamu apa itu yang namanya jalan? Nanti dijawab sendiri oleh Allah, jalan yang mendaki yang amat sulit, bukan jalan yang menurun. Ditanya lagi pada ayat surat Al-Balad ayat yang ke-12, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Ya, dijawab sendiri oleh Allah. Dan termasuk pada malam ini surat Al-Qadar ayat 2, wa ma adraka ma lailatul qadr, dijawab sendiri oleh Allah, Lailatul Qadri khairun min alfisar. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita tekuni Al-Quran, banyak sekali informasi yang luar biasa dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu pemakaian kata ma adraka dalam Al-Quran itu dikaitan dengan objek pertanyaan yang menunjukkan hal yang sangat hebat. Kalau ada ma adraka pasti jawabannya itu hebat. Ditanya Al-Qaryah adalah sesuatu yang hebat. Ditanya adalah narun hamiyah adalah yang hebat. Lailatul Qadar hal yang hebat. Pokoknya ma adraka hal yang hebat dan sulit dijangkau oleh pemikiran manusia secara sempurna dan oleh akal pikiran manusia. Yang bisa menjawabnya adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu, supaya kita gampang mempelajarinya, mari kita banyak mencintai Rasul. Bagaimana cara mencintai Rasul? Kita baca hadisnya, kita baca ceritanya, kita baca ya as-sirah an-nabawiyahnya. Sekali-sekali kalau kita tidak membaca, kita membaca selawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salamun alaika.
Ya Nabi, salam salam alaika, salawatullah alaika. Makin kita baca, makin kita ingat Rasul, makin kita akan mendapatkan. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bukan Rasulullah bersalawat, Allah. Napunna kareng Allah Ta'ala sarkis salawat, napas salama ki kareng Allah Ta'ala. Tena mentu kira-kira tidak ada kekuatan lagi yang bisa mengatakan tena salama pun lepa punya pasalama kareng Allah Ta'ala. Baik, di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, surah As-Surah 17 dan Abasa ayat 3 semua menyangkut waktu kedatangan hari kiamat tentang ma'adraka. Maka ada lagi satu yang disebut ma'yuridka. Ma'yuridka juga pertanyaan yang ada kaitannya sama dengan ma'adraka, tetapi menyangkut waktu kedatangan kiamat dan berkaitan dengan kesucian jiwa manusia. Nah, jadi walaupun demikian, sementara ulama banyak membedakan pertanyaan antara ma'adraka dengan ma'yuridka. Seperti dalam surat Asy-Syura 17 tadi bahwa Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizana wa ma yuridka la'alla sa'ah qaribun. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkannya neraca keadilan kepada manusia. Wa ma yuridka, tahukah kamu apakah itu? Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. 14 abad yang lalu ayat ini turun, sudah dianggap bahwa hari kiamat sudah dekat. 1400 tahun yang lalu. Kira-kira sekarang makin lebih dekat lagi. Oleh karena itulah saya tidak berbicara lagi dengan ma'yuridka dan ma'adraka. Saya lanjut kepada malam Lailatul Qadar. Nah, apakah arti malam Lailatul Qadar itu? Banyak artinya. Arti yang pertama adalah penetapan dan pengaturan pada malam Lailatul Qadar sehingga dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Dan ini disebut sebagai malam ketetapan. Dikuatkan dengan ad-duhan ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin, ya, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi ini malam Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak ini adalah malam yang ditetapkannya. Jadi mudah-mudahan malam ini yang malam Lailatul Qadar biasanya 27. Tapi sebenarnya menurut hadis 10 hari malam terakhir dan kebanyakan pada malam-malam ganjil. Sudah 3 malam ganjil lewat. 21, 23, 25. Sekarang 27 dan masih ada 2 lagi. Satu lagi, 29. Tidak ada lagi, hanya 5 malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau di daerah Makkah begini sudah ramai sekali. Sudah tidak bisa kita lewat, ya. Nanti kalau sampai di rumah setel, lihat, karena kita lebih duluan 5 jam, jadi bisa di setel kapan mereka melakukan sholat tarawih, lanjut sholat lain malamnya. Wih, luar biasa. Walaupun ada jarak, tapi penuh juga orang. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Arti qadar yang kedua artinya kemuliaan. Jadi malam tersebut adalah malam mulia yang tidak ada bandingannya. Dia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu adalah Quran, yaitu wahyu Allah yang diturunkan. Dan sampai sekarang tidak pernah ada perubahan, tidak ada berubah sedikit pun. Jangankan berubah hurufnya, harkatnya saja, atau alif fathah, kasrah, dhammanya saja itu tidak berubah. Karena itu ada kaidah bahasa Arab. Nah, oleh karena itu qadar itu artinya yang mulia. Kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 91. Man
anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Jadi katakanlah ya Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa? Itulah sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Arti atau makna kadar yang ketiga adalah sempit. Kenapa sempit? Malam itu turunlah malaikat, hampir sejagat ini turun malaikat. Begitu banyaknya malaikat yang turun sehingga berdesak-desakan mereka itu di atas awan turun ke bumi. Andaikan kita bisa lihat, mungkin agak sulit kita jalan di jalanan karena dipenuhi dengan malaikat. Di mana-mana malaikat. Makanya disebut malam itu adalah malam sempit. Cuma karena kita tidak lihat, makanya kita lewat saja. Mungkin kita tabrak-tabrak itu malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ini dinukil di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul alaihimul malaikah warruhu biha, dan turunlah kepadanya malaikat-malaikat dan ruhul kudus, malaikat Jibril, ruhul biha, malaikat Jibril. Siapa yang turun ini? Malaikat Jibril bersama dengan malaikat yang lain, biizni rabbihim, oleh karena perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk menyempurnakan atau untuk mengatur segala urusan-urusan dunia. Makna yang keempat adalah para malaikat pun turun ke bumi mengucapkan salamun alaik, selamatlah kamu yang pada malam itu sholat, yang pada malam itu berdoa, yang pada malam itu berzikir, yang pada malam itu melakukan qiraat Al-Quran, yang pada malam itu memuji Allah, memberikan kebesaran kepada Allah, yang mengingat Rasulnya dan berdoa untuk diampunkan. Dan andaikan bisa dikatakan Allah malu Allah tidak memperkenankan doa orang-orang pada malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah bersabda, man qama ramadanan man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ina itu as-sambayang ya pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan seluruh dosanya. Syaratnya imanan wa ihtisaban, dengan iman yang selalu ditingkatkan. Yang kelima, makna kadar yang kelima adalah malam itu penuh dengan keberkahan, ya. Tanassalul malaikatu warruhu biha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Fajar yang keberapa? Fajar yang kedua. Kalau fajar yang pertama kita masih boleh makan sahur. Fajar yang kedua yaitu setelah azan. Setelah azan selesai, naiklah malaikat. Tidak ada lagi yang tinggal kecuali yang tugas, dan kita pun melaksanakan salat subuh karena dikatakan salamun alaika hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Nah, hadirin sekalian, jangan takut, jangan ragu. Apakah saya bisa? Karena dilarang juga orang tidak tidur pada malam Lailatul Qadar. Jangan bagadang, tidak dibenarkan. Begitu hebatnya malam Lailatul Qadar, boleh kita tidur, tapi kalau andaikan kita tertidur, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kilangir kibaji-baji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, itu diampuni. Malam itu kita sholat isya sekarang dan sholat subuh besok. Misalnya kita tertidur, bahkan mungkin sahur tidak, maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat isya pada waktu malam Lailatul Qadar dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, apalagi kalau berjamaah, sama saja kalau dia sholat sepanjang malam Lailatul Qadar. Nah, itu jadi tadi kita sholat isya, jangan lupa juga besok sholat subuh. Tapi kalau kita bangun dan kita melakukan yang lain-lain, Allahu Akbar ya Karim, itulah yang disenangi oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya yang seperti itu.
Baiklah hadirin sekalian, kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Dari hadis yang panjang diceritakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir, dan ada hadis yang lain mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil dari malam-malam 10 malam terakhir, 21, 23, 25, 27 malam ini dan 29. Ya, itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, misalnya sekarang mungkin kita mau, Ustaz, apa jo tanda-tanda punna niat malam Lailatul Qadar? Nah, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, ya, imam ini antara lain meriwayatkan bahwa tanda kehadiran malam Lailatul Qadar adalah besok pagi. Besok pagi kalau kita lihat pada malam, misalnya malam ini malam Lailatul Qadar, matahari itu bulat seperti bulan purnama, tidak bersinar, tidak bercahaya, tapi bulat saja. Kemudian di sekitarnya ada awan, tapi awan itu kemerah-merahan. Ya, awan itu kemerah-merahan. Langitnya tidak berawan, bersih, ya. Kemudian terang bagaikan bulan matahari itu, bahkan tidak ada daun-daun yang bergerak, tenang. Dan pada saat itu tidak dingin, tidak juga panas. Ini kalau sudah pagi hari. Jangan kita tunggu, kalau kita tunggu berarti lewat malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita melakukan malamnya, kita tunggu besoknya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau malamnya? Ya, malamnya juga ada. Langit nampak tenang. Itu langit tenang, tidak ada. Kemudian tidak nampak awan. Ada tapi mungkin sedikit. Kemudian suasananya sunyi. Ya, suasananya sunyi. Kemudian juga tidak dingin, juga tidak panas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sebenarnya inilah yang harus saya sampaikan sebelum tanggal 21. Tapi kalau sudah lewat, siapa tahu 27 ini atau 29 baru datang, maka mari kita senantiasa menjadikan malam-malam kita untuk malam berzikir, malam-malam bertobat, malam-malam melaksanakan Qiyamul Ramadan, tarawih, Qiyamul Lail. Ya. Kemudian jangan lupa bertadarus Al-Quran, memperbanyak zikir dan istighfar. Ya, istighfar. Ya, banyak macam istighfar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling bagus adalah doa yang tadi. Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia katakan. Ya, dia tanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, katakan pada aku wahai Rasulullah, apa pendapatmu andaikan aku mengetahui suatu malam bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Apa jawab Rasulullah? "Cukuplah kamu membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Cukup itu. Kalau kita mau tambah seperti tadi dibacakan, kita banyak-banyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kalau kita banyak. Kalau kita sendiri, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni ya inni innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pemaaf. Innaka ghafurun, innaka afun. Afun itu artinya yang memberi maaf, karim yang Maha Mulia. Ya. Tuhibbul afwa, yang sangat mencintai maaf. Bukan saja Allah pemaaf, tapi mencintai orang-orang yang minta maaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Ya, fa'fu anni ya karim. Ada yang tanya kepada saya, "Ustaz, bagaimana caranya dalam Islam itu memaafkan?" Ada 5 caranya. Kata mempilih kemai.
Jangan minta maaf tapi memaafkan. Kita dianjurkan memaafkan. Pertama, memaafkan orang yang datang minta maaf. Kayak pemokoran nak kering, karena iya nak pemokoran ko nak minta lalang atina entar lepakan kalupai batenan pak sisi atinku. Yang kedua, memaafkan orang yang tidak mau datang minta maaf. Dia tompa ade, dia tompa salah, dia sombong tidak mau datang minta, maafkan dia. Itu ajaran agama. Yang ketiga, tidak mau datang minta maaf, tidak mau tidak mau lagi memaafkan kita. Dia tidak mau minta maaf, malah dia tidak mau memaafkan. Rasulullah mengatakan, beri salam kepada orang yang tidak mau menyalami kamu, senyumi orang tidak mau senyumi kamu, yang maafkan orang yang tidak mau memaafkan kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia tompa ade, dia tompa lebih muda, dia tompa salah, dia sombong, tidak mau datang minta maaf, dia tidak mau maafkan, nah bombe lagi. Hatinya itu seperti batu. Ibu-ibu ada di bawah ya, ibu. Kalau ada dapatkan orang seperti ini, jangan dibiarkan. Batu kalau dibuang di kolam itu akan tenggelam. Kita datangi, tes, datang bersama Pak Imam, bersama Ketua RW, lama-kelamaan sok bolot tonji. Itu yang keempat. Yang kelima ini lebih hebat lagi agama kita, yaitu memaafkan dengan balas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kamu. Inilah yang mana kita pilih, silahkan memilih, itulah maaf. Oleh karena itu, mari pada malam ini kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang minta maaf dan memberi maaf. Jamaah tarawih rahimakumullah, demikianlah keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga dengan doa dan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar, kita dapat kemuliaan dan pahala yang berlimpah dari Allah, sehingga insyaallah kita akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.